Hai, jumpa lagi dengan Kak Hendri atau Kak Pio-Pio. Senang sekali Kak Hendri berjumpa dengan adik-adik semua untuk memberitakan firman dan merenungkan bersama-sama adik-adik ya. Nah adik-adik, pada kesempatan ini Kak Hendri lagi semangat ini karena mau menceritakan seorang tokoh besar yang bernama Nabi Yesaya. Kenapa kita bilang dia tokoh besar? Karena Nabi Yesaya inilah salah satu nabi yang memberitakan tentang kelahiran seorang Mesias. Dia yang memberikan nubuatan dan mengatakan akan lahir seorang Mesias untuk menyelamatkan umatnya, khususnya bangsa Israel. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita harus melihat dulu sejarah ke belakang ya. Nabi Yesaya saat itu sedang menghadapi bangsa Israel yang lagi perang. Bangsa Israel sendiri sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Yang selatan Yehuda, yang utara adalah Israel. Dan Israel ini yang di sebelah utara sudah kalah perang, dijajah oleh bangsa Asyur. Mereka ditangkap, dibuang, ada di negara pembuangan. Artinya apa? Mereka di dalam kondisi perbudakan. Banyak penderitaan, banyak kematian, banyak tangisan, ketakutan, dan mereka tidak punya harapan untuk masa depan dan hidup mereka. Sedangkan Israel di bagian selatan atau Yehuda, mereka juga sedang dalam kondisi perang. Jadi mereka juga ketakutan semua. Makanya mari kita baca, kita simak, buka Alkitab kita baca dari Yesaya pasal 9, Yesaya 9 ayat 1 sampai ke 6. Kak Hendri akan bacakan dengan cepat ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Nah, ini ayat kelima. Kita baca bersama ya. Sampai disimak, ini penting. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Nah ini, 1. Penasehat ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. Dan 4. Raja damai. Ayat yang terakhir 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, itu firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya tentu mendapat panggilan untuk memberitakan sesuatu yang memberikan pengharapan besar kepada bangsa Israel yang saat itu sedang ketakutan, tidak memiliki apa-apa, bahkan mungkin haknya tidak ada, setiap hari disiksa dan melihat banyak kematian. Orang-orang yang seperti ini boleh dikatakan orang-orang yang sudah putus asa. Dia tidak melihat sesuatu yang indah, yang baik. Adanya hanya kekelaman, gelap, gak tahu ke depan mau bagaimana. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan di sini, makanya di ayat dari pasal 9 ayat 1 tadi,
Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel. Dia mengatakan dengan jelas, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, saat itu sedang di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Terang itu apa? Sesuatu yang menyinari, hangat, pengharapan datang. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi situasi itu hanya sementara. Mereka akan kembali melihat terang. Artinya apa? Mereka nanti akan dibebaskan. Nah, siapa pembebasnya? Ini kita nggak cerita soal itu. Ya, karena rentang waktunya masih lama sekali dengan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah di sini dikatakan bahwa yang akan lahir itu namanya Yesus. Ya, bukan itu yang kita bicarakan. Tetapi kita hanya bicara bahwa Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa akan ada yang lahir, seorang putra, ya jelas putra. Di situ lambang pemerintahan ada di atas baunya tadi ya, ayat 5. Namanya disebutkan orang sebagai yang pertama, penasehat ajaib, Pele Yaats. Jadi dia ini disebut penasehat ajaib. Kenapa? Karena nantinya inilah yang akan memberikan perencanaan keselamatan yang sempurna buat setiap umat manusia. Yang kedua disebut Allah perkasa, El Gibor. Sebutan ini diberikan kepada Yahweh atau hanya kepada Allah sendiri. Pemenang yang paling akhir dari seluruh sejarah manusia nantinya. Itu makanya disebut sebagai Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal, Abad. Bukan abad ya, Abad. Bukan hanya sebagai penguasa di bumi, tetapi dia diakui sebagai pencipta bagi orang-orang yang ditebus. Ya seperti kita ini, pencipta umat manusia juga orang tebusan. Yang keempat, Raja Damai, Sar Shalom. Nah, makanya kita sering Shalom itu damai sejahtera. Ya, hubungan damai ini baik untuk diri sendiri, untuk sesama dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita menjadi orang-orang yang seperti Nabi Yesaya. Tidak hanya terkungkung ketakutan seperti bangsa Israel. Kita harus bisa bangkit, ya. Bahkan seperti Nabi Yesaya, memberikan pengharapan, memberitakan pengharapan kepada orang lain. Nah, kalau adik-adik, bagaimana caranya? Nah, ini kalau adik-adik misalkan di dalam situasi sekarang sedang ekonomi orang tuanya, keluarganya tidak baik, apa-apa kesulitan, makan saja seadanya, nggak bisa milih, kadang makan bahkan kadang tidak, lapar, tidak cuman lapar, kadang hatinya saja mangkel, makannya tahu tempe terus, atau telur ceplok terus, atau Indomie terus. Nah, tapi sebagian adik-adik seneng tau suruh makan Indomie. Bukan itu, coba suruh makan Indomie sehari 3 kali seminggu. Nggak cuman bosen, sakit. Ini keriting nih rambutnya, krul-krul nih, nggak cuman rontok nanti. Nah, adik-adik, kalau ekonomi keluarga adik-adik sedang nggak karu-karuan, sekolah bayar juga sulit, mau makan saja sulit, kira-kira gimana? Menderita nggak? Menderita. Lalu kalau sudah begitu, kita punya orang tua, keluarga bertengkar terus, orang tuanya bertengkar dengan orang tua, papa mama bertengkar, mama dengan anak, papa dengan anak, anak dengan anak, terus ribut terus di dalam rumah. Kira-kira enak nggak sih? Ya nggak enak. Kadang kita bisa merenung, ngapa sih kok semua serasa
menderita gitu, gelap, nggak enak loh hidup ini. Nah, itu tanda-tanda kita putus asa. Lalu di bidang studi, nilainya jelek terus, tesnya 5, remedi 5. Terus gimana coba? Nah, belajar nggak? Ya belajar. Nah, tapi hasilnya jelek. Nah, piye yang belajar? Kira-kira orang tuanya marah nggak? Ya mesti marah. Kamu ini, nah, maaf ya, mana kok? Wah, digituin tuh. Kira-kira gimana? Nusuk nggak di hati? Aku nih yo belajar loh mah, pah. Tapi hasilnya kok ya jelek gitu loh. Nah, kalau memang ininya kurang, ya mau diterima kan, pengennya gitu kan. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dimauin oleh orang tua adik-adik. Bukan hanya mau menjatuhkan diri adik-adik, tetapi inginnya orang tua adik-adik itu menyadarkan adik-adik. Nah, kalau adik-adik tidak sadar, ya adik-adik nggak akan berupaya. Justru upaya itu yang diinginkan oleh orang tua adik-adik. Nah, orang ada beberapa tipe ini. Ini Kak Hendri jelaskan. Yang pertama, pesimis. Pesimis itu ya, aduh, nggak ada harapan lah gitu. Sudah pesimis, pasif. Pasif itu nggak mau ngapa-ngapain. Dia tidak bisa melihat masa depan, nggak mau mikir hal yang baik. Oh, bakal sukses. Enggak, pesimis. Ora iso aku. Nggak bisa, gagal, dan dia diam aja. Ya kira-kira kamu bener akan jadi orang sukses? Ya nggak sukses, ya gagal. Ya nilainya akan jelek terus kalau sekolah jadinya seperti itu. Yang kedua tipenya, pesimis tapi aktif. Aduh, nggak tahulah nanti hasilnya apa. Pokoknya aku kerja aja udah, jalani aja. Ya belajar, suruh belajar, ya. Itu masih untung, mending sedikit. Tapi jauh dari sukses. Terus tipe yang ketiga, orangnya optimis. Wah, top nih yang ketiga nih. Optimis. Bisa aku. Pasti bisa dapat nilai bagus. Tapi pesimis, tapi pasif. Bukan pesimis ya. Optimis, punya keyakinan diri. Wah, yes. Tapi pasif. Nggak usah belajar. Berdoa roai. Tuhan, kasih nilai yang bagus. Kira-kira bisa? Ya nggak bisa. Mujizat itu kalau bisa ngerjain wong nggak belajar ya toh. Nah, itu tadi optimis tapi pasif. Nah, yang benar itu adalah orang yang optimis dan aktif. Ya dia percaya, aku pasti bisa kok. Nggak boleh ini aku terpuruk begini. Saya harus bangkit, berjuang, belajar. Dengan begitu pasti akan sukses. Nilainya pasti akan sedikit demi sedikit naik, ya kan? Kalau dulu sistem kebut semalam, belajar saat besok menjelang tes. Karena kita aktif, optimis pasti bisa, ya belajar seminggu sebelum tes. Atau kalau tidak, setiap kita habis sekolah, barang setengah jam, 1 jam, kita membaca saja, mengulang, artinya mereview pelajaran. Oh tadi begini, oh ini aku yang nggak mudeng, kita kasih line atau di stabilo, dikasih tanda dilingkari. Besok kalau ada kesempatan tanya ke temannya atau langsung ke bu guru atau pak guru. Kalau adik-adik seperti itu aktif, Kak Hendri yakin Tuhan pasti memberkati adik-adik, sukses, besok nilainya akan naik, akan bagus. Dengan begitu, dengan sendirinya orang tua adik-adik juga akan bangga. Wah, anakku berjuang loh. Lihat perjuangan anaknya. Oh ya, belajar kok. Dan hasilnya, kalaupun belum baik, orang tua adik-adik pasti akan mengerti, oh anakku tuh benar-benar belajar.
Ya kalau belum baik, akan disupport. Terus belajar, jangan menyerah. Besok pasti akan baik, berhasil. Nah, demikian adik-adik. Adik-adik harus bisa memotivasi diri sendiri, ya, supaya bangkit menjadi orang yang berhasil, sukses. Nanti kalau sudah, barulah adik-adik menularkan kesuksesan ini kepada sesamanya. Ya, diberitakan, gini loh caranya. Aku bisa berhasil, naik, nilaiku semakin hari semakin baik, kondisiku semakin hari semakin baik. Caranya begini loh temanku. Nah, nanti biar temannya juga mencontoh. Wah, melihat adik-adik semangat, belajar semangat, menghadapi ini dengan semangat, nggak loyo, putus asa, takut. Harus semangat, ya. Nah, demikian firman Tuhan yang Kak Hendri bagikan. Marilah kita sama-sama menyadari peran kita seperti Nabi Yesaya, memberikan juga semangat bagi yang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.